Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan langkah-langkah untuk menginput nilai mata pelajaran di aplikasi Eraport SMK versi 5.1.6. Halaman yang tampil saat ini adalah halaman ketika kita sudah login ke aplikasi Eraport. Untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah mengerjakan Eraport cukup mengikuti urutan menu yang ada di sebelah kiri sini Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti ngerjakannya mulai dari awal referensi, kita selesaikan referensi dulu, setelah referensi selesai kita lanjut ke perencanaan, dari urut dari atas Bapak Ibu ya. Dari sini rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, keterampilan, bobot, setelah itu baru masuk ke penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, remedial, dan UKK jika ada. Selanjutnya untuk melihat rekapitulasi nilai bisa masuk di menu rekap nilai, monitoring dan analisis, lalu pilih rekap nilai. Langsung saja Bapak Ibu, di sini di akun saya ngajar 3 mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Di sini semuanya kosong, belum ada yang saya isi apapun. Jadi kita mulai dari awal referensi kompetensi dasar. Yang pertama kita isi ini dulu. Pertama, kita cek dulu Bapak Ibu ya. Pilih mata pelajarannya komputer dan jaringan dasar yang saya mau kerjakan. Kita cek referensi KD-nya Bapak Ibu. Kalau KD-nya semuanya sudah lengkap, berarti tidak ada yang perlu ditambahkan. Ini saya cek sampai belakang, sudah sampai 3.18. 4-nya juga saya cek dulu sampai belakang, Bapak Ibu, sudah sampai 4.18. Seandainya nanti ada KD yang Bapak Ibu belum ada, misalkan di sini cuma ada 4.17, kurang 1 KD 4.18. Bapak Ibu tinggal tambahkan di sebelah kanan atas, klik tambah data, pilih kelasnya, pilih rombongan belajarnya, 10 multimedia, mata pelajaran yang mau ditambahkan apa, aspek penilaiannya apa, karena tadi yang kita mau tambahkan KD 4, berarti masuk di keterampilan, kode KD-nya berapa? 4.18 misalkan. Baru setelah itu kita tuliskan isi KD apa. Nah, KD ini bisa didapat di spektrum ya Bapak Ibu ya. Lanjut, anggapannya ini sudah diisi Bapak Ibu ya, anggapannya di sini di referensi kompetensi dasar, untuk mata pelajaran yang kita mau isi sudah ada semua. KD yang perlu Bapak Ibu isikan itu KD dari semester 1 sampai semester 2 Bapak Ibu. Jadi mulai dari 3.1 sampai 3 titik yang paling akhir. Itu Bapak Ibu isikan semua. Setelah sudah diisi semua, Bapak Ibu masuk ke menu perencanaan. Untuk PK ini nggak perlu diisi Bapak Ibu ya, karena ini khusus untuk sekolah pusat keunggulan. Karena sekolah kita bukan sekolah PK, pusat keunggulan, jadi kita langsung masuk ke rasio nilai akhir. Seperti yang sudah kita sepakati di grup, untuk rasio nilai akhir, pengetahuan dan keterampilan kita buat rasionya sama, 50%, 50%. Jadi untuk semua mata pelajaran yang saya ampu, saya mengisikan rasionya 50-50. Komputer jaringan dasar, pengetahuan 50, keterampilan 50. Setelah itu disimpan. Selanjutnya kita masuk ke menu di bawahnya, penilaian pengetahuan. Di sini kita nggak langsung masukkan nilai Bapak Ibu ya, kita harus buat dulu perencanaan penilaian pengetahuannya. Jadi kita masukkan, kita pilih dulu nih, tambah data, karena belum ada data sama sekali, jadi kita tambah data dulu. Pilih kelas 10 yang kita mau isi nih, kita buat perencanaannya. 10 multimedia, mata pelajarannya komputer jaringan dasar. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini nih, saya belum buat sama sekali Bapak Ibu ya. Nah, aktivitasnya tinggal dibuat. Contoh aktivitas pertama saya buat tugas. Teknik penilaian apa? Tes tertulis atau penugasan. Saya buat tes tertulis Bapak Ibu ya. Bobotnya berapa? Bobotnya 1 misalkan. Jadi setiap satu tugas itu punya satu bobot 1. Bobot ini fleksibel ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa tentukan bobot sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalkan, saya punya beberapa aktivitas. Di sini saya tuliskan langsung Bapak Ibu ya. Tugas, ulangan harian. Oh, saya singkat UH Bapak Ibu ya. UTS dan UAS. Bapak Ibu bebas untuk bobotnya, misalkan di UH bobotnya 2, UTS bobotnya itu 3, UAS itu UTS bobotnya 3, UAS bobotnya 4. Nah, ini Bapak Ibu sembarang. Yang jelas ketika UAS bobotnya 4, satu nilai UAS itu bernilai 4 kali lipat nilainya tugas, karena 4:1 Bapak Ibu ya. Nah, ini diatur. Kalau saya sendiri lebih suka untuk membuat bobotnya sama rata. 1 semua saya buat Bapak Ibu. Lalu kita tentukan
tugas itu ada di KD mana saja. Karena di semester untuk pelajaran saya, semester 2-nya dimulai dari 3.10, jadi saya mulai untuk penugasan itu ada start di KD 3.10, 11, 12, lalu nanti lanjut lagi di KD 14, 3.15, 3.16. Selanjutnya untuk ulangan harian, itu saya buat di 3.13 dengan 3.17. Lalu untuk UTS, misalkan Bapak Ibu ya, saya buat di sini. Lalu UAS-nya saya buat di akhir sini. Misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini fleksibel Bapak Ibu, saya cuma mencontohkan aja. Nanti Bapak Ibu silahkan ganti sesuai data yang Bapak Ibu punya. Nah, di data yang saya punya, saya itu hanya punya 2 nilai tugas untuk setiap jeda 2 gini Bapak Ibu ya. 2. Nah, punya saya seperti ini Bapak Ibu. Nah, UH-nya ada di sini. Lalu setelah itu UTS-nya punya saya ada di sini. UAS-nya ada di sini. Bobotnya sama. Kalau sudah, saya simpan. Nah, di sini saya sudah punya nih Bapak Ibu ya. Sukses data perencanaan pengetahuan berhasil disimpan. Bobotnya sama semua. Aktivitasnya ada tugas, ulangan harian, UTS dengan UAS. Setelah itu, kita lanjut ke penilaian keterampilan. Ini tadi saya sudah coba buat Bapak Ibu, ini saya hapus dulu biar Bapak Ibu nggak bingung. Saya hapus dulu, nanti kita buat lagi dari awal. Oke, di sini masih kosong ya Bapak Ibu di perencanaan penilaian keterampilan. Ini perencanaan penilaian keterampilan. Saya tambah dulu lagi. Kelas 10, multimedia, mata pelajarannya komputer jaringan dasar, teknik penilaiannya. Nah, ini kita pilih. Untuk penilaian keterampilan, saya tuh punya 2 kegiatan, 2 teknik penilaian di kelas. Yang pertama kinerja dan yang kedua proyek. Bobotnya juga saya buat 1. Ini kita bisa tentukan gini Bapak Ibu ya. Aktivitas penilaiannya apa? Misalkan kinerja. Saya membuat kemarin tentang perangkat jaringan. Itu saya lakukan di KD 4.12, 4.11. Setelah itu saya simpan Bapak Ibu ya. Lalu saya buat lagi Bapak Ibu yang proyek. Kelas 10, multimedia, komputer jaringan dasar, proyek. Ini proyek jaringan LAN. Nama kegiatan penilaian saya itu ada di sini. 13, 14, 15. Sudah saya simpan. Di sini otomatis nanti akan saya akan punya 2 aktivitas penilaian dengan 2 teknik yang berbeda Bapak Ibu ya. Bobotnya juga sama 1-1. Ketika nanti Bapak Ibu membuat di awal, kalau Bapak Ibu belum pernah membuat sama sekali, nanti bobotnya ini Bapak Ibu bisa atur. Sama seperti di pengetahuan tadi, bobot ini Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai keinginan Bapak Ibu. Di bawah sini ada bobot keterampilan Bapak Ibu ya. Proyek dan kinerja ini juga bisa diganti Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini saya ganti 2, proyeknya 2, kinerjanya 1 dan saya simpan di penilaian keterampilan tadi. Nah, bobotnya juga otomatis berubah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau yang ini tadi wah saya salah nih bobotnya, harusnya tadi 2 tapi terketik 1, ya diubah di sini saja Bapak Ibu. Karena kalau di menu perencanaan penilaian keterampilan ini nggak bisa diedit Bapak Ibu ya. Kalau sudah dibuat ini nggak bisa diedit. Jadi kalau saya klik detail, itu nggak bisa diedit bobotnya. Cara ngerubah bobotnya gimana? Ya masuk di menu sini, bobot keterampilan. Diganti aja satu-satu gini, simpan. Nah, oke, kalau ini sudah, berarti kita sudah masukkan referensi, kita sudah masukkan rasio nilai akhir, kita sudah buat perencanaan penilaian, kita sudah buat perencanaan keterampilan, kita sudah tentukan bobot keterampilan, lalu selanjutnya kita masuk ke menu penilaian. Disinilah kita menginputkan nilai dari hasil capaian belajar anak-anak selama semester 2 ini. Oke. Sini. Nah, di sini Bapak Ibu ketika memilih rencana penilaian, di sini ada 4 Bapak Ibu ya. Tugas, UTS, UAS sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Bapak Ibu berarti harus mengerjakan satu-satu. Tugas dulu dikerjakan, diisikan Bapak Ibu ini ya.
diisi, semuanya diisi. Setelah itu disimpan. Kalau sudah, lanjut lagi nanti ke bawah, diganti UH, diisi semuanya seperti tadi, setelah itu disimpan. Ini coba saya percepat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah saya isikan ya Bapak Ibu ya. Nilainya ini hanya nilai coba-coba aja, saya bukan nilai sebenarnya, jadi ini cuma nilai random aja Bapak Ibu saya buatnya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan. Lanjut Bapak Ibu, kita masukkan lagi nilai yang selanjutnya. Kalau tadi tugas sudah, sekarang kita masukkan nilai UH. Sama Bapak Ibu, ini saya percepat ya Bapak Ibu. Nah, setelah diisi seperti ini, lanjut, kita simpan. Kita ulangi sampai semua nilai yang semua perencanaan yang tadi kita buat sudah kita isikan nilainya. UTS, setelah itu lanjut ke UAS Bapak Ibu. Ini saya percepat aja karena pengisiannya sama semua. Oke Bapak Ibu, ini saya sudah mengisikan sampai dengan nilai UAS. Semua sudah saya isi. Lanjut sekarang kita masuk ke penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan sama kita ngisinya dengan tadi ya. Kita pilih rombongan belajar, mata pelajarannya, rencana penilaiannya. Oke, di sini saya buat rencana penilaian untuk kinerja. Diisikan sama dengan tadi ya Bapak Ibu ya. Saya percepat ya. Oke Bapak Ibu, ini saya sudah isikan rencana penilaiannya yang tadi untuk kinerja sudah saya isi. Sekarang saya juga sudah ngisi untuk proyek, penilaian yang proyek. Selanjutnya saya simpan. Kalau ini sudah saya simpan Bapak Ibu, lanjut kita ke penilaian sikap. Penilaian sikap bagi guru mata pelajaran ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak harus ngisi. Khusus untuk wali kelas nanti yang wajib diisi Bapak Ibu. Tapi untuk guru mata pelajaran ini tidak perlu diisi. Kalau ini sudah Bapak Ibu isi semua, selanjutnya Bapak Ibu tinggal lihat di rekap nilai. Sudah keluar belum sih nilai yang tadi Bapak Ibu isikan tuh sudah sesuai belum sih? Ini saya ganti ke kelas 10. 10 multimedia, mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di sini akan muncul nilai pengetahuannya berapa, nilai keterampilan berapa, nilai akhir berapa, predikatnya apa. Loh ini kok belum muncul? Kenapa belum muncul? Nah kalau Bapak Ibu ketika klik rekapitulasi nilai, munculnya seperti ini, padahal tadi Bapak Ibu sudah buat nilai, berarti Bapak Ibu harus proses dulu nilainya. Di mana memprosesnya? Bapak Ibu klik beranda. Setelah itu Bapak Ibu baru klik proses di sini di generate nilai. Lanjut. Setelah itu ini juga diproses, generate nilai, lanjut. Selesai. Tenang aja Bapak Ibu ya, generate nilai ini tidak berarti Bapak Ibu sudah tidak bisa ngedit lagi. Bapak Ibu tetap bisa melakukan perbaikan nilai jika nanti ada yang kelupaan atau kesalahan atau memang mau diperbaiki. Tinggal diedit seperti tadi di menu penilaian langsung. Kalau mau memperbaiki nilai langsung masuk di menu penilaian. Setelah itu jangan lupa diklik perbaharui di beranda. Misalkan, ini tadi sudah saya proses Bapak Ibu ya. Kita lihat rekap nilai ya. Nah, nilainya sudah muncul. Misal nih Bapak Ibu ya, untuk siswa pertama atas nama Adit, kita lihat, oh ini ada salah nih. Harusnya nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya ini ada yang kurang misalkan. Atau salah input punya siswa yang lain. Gimana memperbaikinya? Ya udah kita tinggal langsung masuk di menu penilaian. Yang mau diperbaiki misalkan penilaian pengetahuan nih Bapak Ibu ya. Masuk ke penilaian pengetahuan, kita pilih kelas 10. Misalkan tadi untuk Adit yang salah adalah nilai UAS-nya misalkan. Misalkan UAS-nya dia harusnya 90 tapi di sini hanya tertulis 84. Langsung aja Bapak Ibu di sini kita ganti 90. Kemudian kita simpan. Setelah ini disimpan, nilai Adit tidak akan langsung berubah di rekap hasil. Di rekap nilai ini. Nilainya ini nggak langsung berubah. Masih tetap sama dengan nilai yang tadi. Lalu gimana biar berubah? Bapak Ibu masuk ke beranda, baru klik perbaharui untuk merubah nilai siswa. Setelah itu kita cek lagi di monitoring, di rekap nilai. Kita cek lagi sudah berubah atau belum. Oke, tadi nilainya Adit hanya 83 nilai akhirnya. Tapi setelah kita perbaiki, akhirnya sekarang sudah berubah menjadi 84. Karena tadi kita ada kesalahan penginputan di nilai UAS.
Untuk guru mata pelajaran, Bapak Ibu, hanya itu saja yang dilakukan. Jadi nanti untuk lanjut ke pelajaran yang kedua seperti apa ya, silahkan diulangi dari awal lagi. Referensi dan selanjutnya sampai ke bawah. Saya rasa itu Bapak Ibu ya, untuk cara-cara tutorial mengisi nilai mata pelajaran di aplikasi Rapor SMK versi 516. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.